Amerika Serikat terkenal di seluruh dunia karena berbagai alasan, mencakup berbagai bidang seperti ekonomi, budaya, teknologi, dan kekuatan politik. AS memiliki salah satu ekonomi terbesar di dunia, dengan produk domestik bruto atau PDB yang sangat tinggi. Silicon Valley di California adalah pusat inovasi teknologi dunia, tempat lahirnya perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Google, Facebook, Apple, dan Tesla. AS dikenal sebagai negara yang sangat multikultural, yang berasal dari berbagai latar belakang etnis, budaya, dan agama. Keragaman budaya di AS sangat besar karena sejarah kolonisasi dan imigrasi yang panjang terutama dari bangsa Eropa. Kota-kota besar seperti New York, Los Angeles, dan Chicago adalah melting pot budaya dari seluruh dunia. Di Amerika Serikat, pribumi atau penduduk asli Amerika merujuk pada Native Americans, Alaska Natives, dan Native Hawaiians. Mereka adalah kelompok etnis yang merupakan penduduk asli benua Amerika sebelum kedatangan bangsa Eropa. Native Americans, yaitu pribumi yang mencakup ratusan suku di seluruh daratan AS, seperti suku Cherokee, Navajo, Sioux, Apache, dan banyak lagi. Sedangkan Alaska Natives, yaitu suku-suku lain yang tinggal di wilayah Alaska seperti suku Inuit dan Yupik. Dan yang terakhir Native Hawaiians, yaitu penduduk asli dari Hawaii yang telah tinggal di pulau-pulau tersebut sebelum kedatangan orang Eropa dan Amerika. Ketika orang Eropa pertama kali tiba di Amerika pada abad ke-15 dan 16, kehidupan masyarakat asli mulai berubah secara drastis. Banyak penduduk asli tewas karena penyakit yang dibawa oleh penjajah, konflik bersenjata, serta penjajahan yang memaksa mereka meninggalkan tanah mereka. Dan salah satu episode paling menyedihkan dalam sejarah penduduk asli AS adalah Trail of Tears pada abad ke-19, ketika ribuan penduduk asli dipaksa meninggalkan tanah mereka di tenggara AS dan dipindahkan ke wilayah yang sekarang disebut Oklahoma. Ini terjadi sebagai bagian dari Indian Removal Act yang diberlakukan pada tahun 1830. Banyak penduduk asli Amerika sekarang tinggal di reservasi, yaitu wilayah yang dikhususkan untuk mereka oleh pemerintah AS. Reservasi ini seringkali terletak di wilayah yang terpencil dan secara historis kurang menguntungkan secara ekonomi, yang menyebabkan tantangan sosial dan ekonomi yang signifikan. Banyak komunitas penduduk asli Amerika, terutama yang tinggal di reservasi, menghadapi tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan populasi umum di AS, termasuk masalah kesehatan, pendidikan, dan pengangguran. Menariknya, penduduk asli Amerika memiliki status hukum yang unik di AS. Suku-suku tersebut diakui sebagai bangsa berdaulat, yang berarti mereka memiliki hak untuk memerintah diri sendiri di reservasi mereka dalam batas-batas tertentu. Meskipun bahasa Inggris adalah bahasa utama, AS tidak memiliki bahasa resmi di tingkat federal. Spanyol adalah bahasa kedua yang paling umum digunakan, terutama di negara bagian seperti California, Texas, dan Florida. Kehidupan di Amerika Serikat sangat bervariasi tergantung pada wilayah, budaya, dan latar belakang individu. Di kota-kota besar, kehidupan cenderung cepat, dengan ritme kerja yang tinggi yang ditunjang dengan fasilitas modern. Sedangkan di daerah pedesaan, gaya hidup lebih santai dan terfokus pada kehidupan komunitas. Seperti yang kita ketahui, AS adalah salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Banyak peluang kerja di berbagai sektor seperti teknologi, finansial, hiburan, kesehatan, dan pendidikan tersedia di sini. Namun, persaingan juga tinggi, terutama di kota-kota besar, termasuk bersaing dengan imigran. Upah minimumnya juga bervariasi di setiap negara bagian, dan sering dipengaruhi oleh biaya hidup di wilayah tersebut. Misalnya, upah minimum di negara bagian Washington adalah salah satu yang tertinggi, mencapai lebih dari $16 per jam atau lebih dari Rp200.000 per jam. Bahkan jika dikalkulasikan per tahun, pendapatan rumah tangga rata-rata di AS pada tahun 2023 adalah sekitar $70.000 hingga $100.000 per tahun. Bekerja di sektor teknologi, seperti di Silicon Valley, adalah impian banyak orang di AS, karena mereka sering membayar gaji bahkan sampai 6 digit atau sekitar $100.000 bahkan lebih per tahunnya untuk bekerja di bidang seperti pengembangan perangkat lunak, teknik, dan ilmu data. Sebaliknya, sektor jasa seperti retail dan perhotelan sering membayar upah yang lebih rendah. Namun, jumlah ini sangat bervariasi tergantung pada lokasi, industri, dan kualifikasi pendidikan. Meski bergaji besar, pekerja di AS juga dikenakan pajak penghasilan yang bervariasi berdasarkan pendapatan dan negara bagian tempat tinggal. Bahkan tarif pajak tertingginya mencapai 37% untuk pendapatan yang sangat tinggi. Selain itu, beberapa negara bagian juga memberlakukan pajak penghasilan negara.
Meskipun AS memiliki banyak miliarder dan orang kaya, kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin sangat besar. Banyak orang yang bekerja keras, terutama di sektor jasa seperti retail dan perhotelan, tetap berjuang dengan upah rendah yang tidak cukup untuk memenuhi biaya hidup. Di Amerika Serikat, minggu kerja standar biasanya adalah 5 hari, dari Senin hingga Jumat, dengan 40 jam kerja per minggu atau 8 jam per hari. Namun, banyak pekerja di sektor tertentu, seperti keuangan atau teknologi, sering bekerja lebih dari itu, terutama di posisi manajerial atau profesional. Selain itu, AS memiliki 11 hari libur nasional, tetapi tidak semua perusahaan memberikan libur pada hari-hari tersebut. Berbeda dengan banyak negara lain, AS juga tidak memiliki kebijakan libur berbayar wajib secara federal. Meskipun kemajuan telah dibuat, kesenjangan gaji antara pria dan wanita masih ada di AS. Pada tahun 2023, rata-rata wanita di AS menghasilkan sekitar 82 sen untuk setiap dolar yang dihasilkan pria, dengan variasi tergantung pada industri dan tingkat pendidikan. Peran wanita lebih terwakili di sektor pendidikan dan layanan sosial, sementara pria lebih mendominasi di sektor teknologi, teknik, dan manufaktur. Meski Amerika Serikat dikenal sebagai negara yang menawarkan banyak peluang, ada juga aspek kehidupan di AS yang menantang atau tidak enak bagi sebagian orang. Biaya hidup di Amerika Serikat sangat bervariasi tergantung pada kota dan wilayah tempat tinggal. Misalnya di kota-kota besar seperti New York dan San Francisco, biaya sewa rumah berkisar sekitar $2.500 hingga $4.500 per bulan, atau sekitar 38 hingga 69 juta rupiah untuk apartemen satu kamar. Namun untuk kota-kota lebih kecil atau daerah pinggiran ada yang lebih murah sekitar $800 hingga $1.500 per bulan. Selain itu, harga rumah juga bervariasi. Misalnya harga rumah rata-rata di California sangat tinggi, mencapai lebih dari $700.000 atau sekitar 10 miliar rupiah lebih, sedangkan di daerah yang lebih murah seperti di Midwest bisa sekitar $200.000 hingga $300.000 atau 3 hingga 4,5 miliar rupiah lebih. Tidak heran banyak orang harus bekerja beberapa pekerjaan memilih tinggal jauh dari pusat kota untuk mampu membayar sewa. Beberapa keluarga harus tinggal di tempat yang sempit atau pindah ke daerah yang lebih murah dengan jarak perjalanan yang jauh. Bahkan banyak juga yang terpaksa hidup di jalanan atau memilih menjadi tunawisma, meskipun mereka mungkin bekerja. Tunawisma adalah masalah besar di banyak kota besar seperti Los Angeles dan San Francisco. Ribuan orang hidup tanpa tempat tinggal yang layak, seringkali tinggal di tenda, kendaraan, atau di jalanan. Menurut data dari US Department of Housing and Urban Development, pada tahun 2023, ada sekitar 582.500 orang tunawisma di seluruh AS. California adalah negara bagian dengan jumlah tunawisma terbesar, dengan sekitar 30% dari seluruh populasi tunawisma di AS. Selain karena perbedaan antara pendapatan pekerja berupah rendah dan biaya hidup yang tinggi, kehilangan pekerjaan, terutama di sektor-sektor seperti retail dan manufaktur, juga menjadi salah satu faktor seseorang jatuh dalam kemiskinan dan kehilangan tempat tinggal. Tingkat pengangguran di AS berfluktuasi, tetapi pada 2023, tingkat pengangguran berada di kisaran 3 hingga 4%. Selain itu, masalah kesehatan mental dan penyalahgunaan zat terlarang juga menjadi masalah besar bagi ribuan tunawisma tersebut. Banyak tunawisma menderita gangguan kesehatan mental atau kecanduan narkoba dan alkohol, yang dapat memperburuk keadaan mereka dan membuat sulit bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan atau perumahan yang stabil. Banyak tunawisma yang menghadapi penyakit kronis, kekurangan gizi, infeksi, dan cedera yang tidak diobati. Masyarakat seringkali memiliki pandangan negatif terhadap tunawisma, menganggap mereka malas atau tidak bertanggung jawab atas kondisi mereka sendiri, meskipun seringkali mereka berada dalam situasi yang di luar kendali mereka. Tidak hanya itu, hidup tanpa tempat tinggal membuat mereka lebih rentan terhadap kejahatan seperti kekerasan dan pencurian. Selain itu, Amerika Serikat memiliki sistem kesejahteraan sosial yang tidak sekuat beberapa negara maju lainnya. Banyak orang yang mengalami krisis finansial tidak mendapatkan cukup dukungan, seperti bantuan perumahan atau tunjangan pengangguran. Selain itu, tidak seperti banyak negara maju lainnya, AS tidak memiliki sistem kesehatan universal. AS memiliki sistem kesehatan yang berbasis asuransi. Banyak orang mendapatkan asuransi kesehatan melalui pekerjaan mereka, tetapi ada juga program publik seperti Medicaid dan Medicare. Biaya perawatan kesehatan tanpa asuransi sangat mahal. Bahkan sistem kesehatan AS adalah salah satu yang termahal di dunia. Banyak orang harus membayar biaya yang sangat tinggi untuk asuransi kesehatan swasta, atau bahkan tidak memiliki asuransi sama sekali.
Tanpa asuransi kesehatan, biaya perawatan medis bisa sangat tinggi, bahkan untuk prosedur yang relatif sederhana. Ini adalah masalah sosial yang terus dibicarakan dan didiskusikan dalam politik AS. Begitu juga dengan biaya pendidikan. Biaya kuliah tahunan di universitas-universitas ternama seperti Harvard atau Stanford bisa mencapai lebih dari $50.000 per tahun atau sekitar 750 juta rupiah per tahun. Banyak mahasiswa terpaksa mengambil pinjaman pelajar yang dapat menempatkan mereka dalam utang besar setelah lulus. Pinjaman pelajar adalah salah satu bentuk utang konsumen terbesar di AS. Banyak lulusan perguruan tinggi memulai kehidupan kerja mereka dengan beban utang yang berat, yang bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk dilunasi. Selain itu, Amerika adalah salah satu negara dengan konsumsi tertinggi di dunia. Orang Amerika suka berbelanja dan gaya hidup cenderung konsumtif, baik dalam hal makanan, pakaian, atau teknologi. Black Friday dan Cyber Monday adalah hari belanja besar yang ditunggu-tunggu setiap tahunnya. Amerika Serikat memiliki tingkat kepemilikan senjata yang sangat tinggi, dan kekerasan senjata merupakan masalah serius. Penembakan massal sering terjadi di negara ini, yang menciptakan ketakutan dan kecemasan di kalangan warga. Kepemilikan senjata api di AS cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara lain. Amandemen kedua Konstitusi AS memberikan hak kepada warga negara untuk memiliki dan membawa senjata, dan ini adalah isu kontroversial yang terus diperdebatkan dalam politik dan masyarakat. Meskipun tingkat kejahatan secara umum menurun dalam beberapa dekade terakhir, beberapa kota besar masih memiliki tingkat kejahatan yang relatif tinggi, termasuk perampokan, kekerasan fisik, dan pembunuhan.